Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amma ba'du. Para jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, mari kita niatkan keberadaan kita saat ini. Yang pertama, kita niat i'tikaf di dalam masjid. Yang kedua, kita niat thalabul ilmi, ngaji. Dan yang ketiga, kita niat menunggu datangnya sholat isya berjamaah. 3 niat ini luar biasa. Ala hadiniyah wa ala kulniyatin sholihah. Al-Fatihah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita lanjutkan pembahasan pemahaman surat Yasin. Yang kemarin sudah sampai ayat yang ke-40. Ya, hari ini 40 ya, kemarin 39. Memang surat Yasin ini itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan informasi yang akurat kepada kita sekalian tentang dunia akhirat. Jadi tentang ayat-ayat Allah, ayat-ayat kebesaran Allah, sebagian yang ditunjukkan kepada kita sekalian, baik di dunia maupun di akhirat. Yang selama ini surat Yasin, ya, ayat-ayat yang telah kita bahas itu, Allah menunjukkan beberapa tanda kebesaran Allah, tanda kekuasaan Allah, tentang penciptaan alam, ya, matahari, bulan, langit, siang, malam, dan sebagainya. Pokoknya yang dunia, ya, dunia yang nampak. Kemarin sudah kita bahas betapa luasnya langit, ya, langit. Samawat, samawat itu jamaknya sama. Sedangkan yang kita lihat dengan mata kepala ini adalah as-sama. Jadi 1 dari 7 langit. Ini luasnya sudah seperti ini. Yang di dalam as-sama ini, langit yang kita lihat ini banyak yang tidak bisa tertangkap oleh mata telanjang langsung. Yang terlihat adalah benda langit yang besar, yang paling besar adalah matahari. Padahal di ruang angkasa itu banyak planet langit, ya, yang lebih besar daripada matahari. Cuma karena tempatnya yang sangat jauh, tidak tertangkap mata. Bahkan mungkin berupa bintang itu, bintang yang kelip-kelip itu mungkin planet yang lebih besar daripada matahari. Cuma karena terlalu jauh sehingga kelihatannya kecil sekali. Bahkan Bapak Ibu sekalian, andaikan bumi itu dilihat dari kejauhan sana, dekat matahari sana,
bumi itu tidak kelihatan, seperti bintang. Ya. Itu luar biasa. Dalam Al-Quran surat Al-Mulk, ya, surat Tabarok itu, ayat 3. Ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma arji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir, dan seterusnya, ya. Dalam surat Al-Mulk ayat 3 ini Allah melanjutkan tentang kebesaran Allah, ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dan seterusnya. Alladzi khalaqa sab'a samawat, Allah yang menciptakan, yang telah menciptakan 7 langit tibakon secara berlapis, ya. Jadi masih ada langit di luar ruang angkasa yang kita lihat ini. Ya. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ya. Jadi kamu tidak melihat penciptaan Allah yang sudah seperti itu berjalan di tempat edarannya tanpa bertabrakan, lurus, teratur, tertib, luar biasa. Farji'il basara hal tara min futur. Ulangi, lihatlah bahwa benda-benda langit, ya, itu berjalan dengan tertib tanpa ada kegaduhan, kekisruan, ya. Tsummarji'il basara hal tara karrataini yang qalib ilaikal basar. Kemudian ulangi lagi, suruh ngulangi lagi. Jadi biar manusia itu matanya melihat benda-benda yang dilihat itu sebagai kebesaran Allah. Pasti yang qalib ilaikal basaru khasi'an wa khasir. Kamu akan tertunduk melihat kebesaran Allah yang maha besar. Kemudian surat Yasin itu nanti akhir-akhir juga menginformasikan tentang kehebatan akhirat. Ya. Jadi nanti dijelaskan gambaran bagaimana keadaan akhirat itu. Ya. Bagaimana manusia mempertanggungjawabkan iman dan amalnya di dunia. Ya. Nanti balasannya itu hanya di akhirat, balasan yang setimpal, seadil-adilnya di akhirat. Jadi surat Yasin itu luar biasa. Bahkan kalau kita renungkan lagi, ya, kita amati, ya, kalau kita melihat dunia itu sudah begitu luar biasanya, hebatnya itu. Jadi orang yang tahu itu adalah orang yang merasakan kebesaran Allah, kebesaran alam itu adalah orang yang tahu saja. Makanya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah itu hanyalah orang-orang yang tahu. Ulama itu artinya jamaknya alim. Ulama itu jamaknya alim. Hanyalah orang-orang yang berilmu. Ya. Ilmu apa saja? Tidak peduli ilmu agama, ilmu umum, ilmu teknologi, ilmu fisik, ilmu fisika, ilmu metafisika, dan sebagainya. Itu kalau tahu kehebatan dunia ini, kehebatan alam ini, maka dia akan menyadari betapa Allah itu benar-benar akbar. Benar-benar akbar, Allahu akbar. Makanya orang yang bertakwa, yang benar-benar itu adalah orang yang tahu, ulama, alim. Kalau orang bodoh,
tidak tahu apa-apa ya, kelihatannya dunia aja segini aja. Makan, minum, tidur, kerja, cari, golek, nyekek, nelek, mate, gitu rutinnya. Terutama yang tidak ibadah ya, yang tidak ibadah. Makanya jadi umat Islam itu harus melek Allah, melek huruf, melek agama, melek ilmu pengetahuan, ya. Perlu melek politik. Kita tuh meskipun tidak beraktivitas politik, ya, tidak berpolitik, bukan orang parpol katakanlah gitu. Tapi kita juga harus tahu politik. Ya. Saya melihat secara tidak langsung ya. Di Jakarta itu sudah banyak khotib itu yang ngajak perang. Ya. Saya melihat di YouTube itu, di masjid di Klender, Jakarta. Itu ada seorang khotib itu dimasukkan YouTube itu lengkap dari awal sampai terakhir. Isinya itu bukan mengajak ketakwaan, bukan. Ngajak perang. Bahwa Syiah itu akan menghancurkan Mekah, akan menghancurkan Ka'bah. Sebagai orang Islam, kita harus punya jiwa jihad. Sekarang juga harus siap-siap perang. Cepat atau lambat kita perang. Duh, rasanya kok berat sekali itu ya, berat sekali. Itu kalau orang tidak ngerti politik gitu. Ya, itu sepertinya dunia itu mau kiamat, mau perang. Benar itu perang. Jadi rupanya Wahabi itu rupanya. Saat ini sudah perang antara Syiah yang dibackingi oleh Iran, musuh Arab Saudi yang Sunni, yang Ahlus Sunnah, sekarang sudah sedang perang. Dan Iran itu adalah negara Islam terkuat di dunia. Sampai Amerika saja takut dengan Iran karena punya senjata nuklir. Kita siap-siap perang. Tuh, rasanya ya susah tuh. Tapi orang yang ngerti politik ya mungkin begitu aja. Ya. Cuma mereka itu juga sama. Gitu loh. Jadi agama dijadikan alat politik. Politik itu apa sih? Politik itu adalah upaya untuk berkuasa. Ya. Upaya untuk berkuasa. Jadi partai politik adalah partai yang tujuannya adalah bagaimana supaya dia bisa berkuasa. Nah, sekarang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang dulu dengan berdarah-darah waktu Orde Baru, ya, di kuyo-kuyo sebagainya dan seterusnya, ya. Sekarang karena menang, ya, bisa presiden, ya. Megawati meskipun tidak jadi presiden, tapi jadi atasannya Pak Jokowi, ya. Karena Pak Jokowi katanya beliau itu petugas partai, ya, ketuanya beliau, ya. Itu namanya partai politik. Ya. Jadi segala sesuatu yang ingin kekuasaan itu adalah politik. Tidak kecuali Wahabi, Salafi, Syiah itu menggunakan agama untuk kepentingan politik. Di Irak, di Syria itu ada perang antara ISIS dan pemerintah. ISIS itu namanya kan sudah Islamic State, jadi dia ingin membentuk negara yang berkuasa, versinya dia.
Sebenarnya bukan Islam itu. Bukan Islam. Makanya tadi di Jawa Pos itu ada istilah Islam dan Islamisme. Ya. Itu tidak sama. Islam dan Islamisme. ISIS dan lain sebagainya, Wahabi, Syiah itu Islamisme. Artinya Islam yang berpolitik gitu lah, berpolitik menggunakan Islam. Kalau Islamnya sendiri itu bagus luar biasa. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu hebat, unggul, tidak ada yang ungguli. Ya, ajarannya gitu. Tapi manusianya yang macam-macam ya, itu. Tapi kalau Islamisme ya seperti Wahabi Salafi yang sekarang juga sudah di Indonesia ini, dia itu kan yang memakai agama alasannya untuk memurnikan kembali pada Quran hadis. Amaliyah yang tidak ada dalam Al-Quran hadis itu bid'ah. Sampai tahlilan itu dianggap bid'ah. Ziarah kubur bid'ah. Bid'ah finnar. Sampai negara Kesatuan Republik Indonesia ini, oleh mereka itu di Indonesia itu dikatakan negara tauhid. Ya, negara tauhid. Negara tauhid itu negara setan. Sampai Abu Bakar Ba'asyir itu kan di penjara itu gara-gara itu ngomongnya Indonesia itu negara tauhid. Terus dia melatih santri-santrinya, alumni-alumni Pondok Nguruki dilatih perang ya, untuk mendirikan negara Islam di Indonesia. Ya politik. Ya. Ya, kembali pada surat Yasin ini. Kita dalam surat Yasin ini ditunjukkan oleh Allah sebagian dari tanda-tanda, bukti-bukti kebesaran dan kekuasaan Allah yang luar biasa. Untuk itu kita diperintahkan untuk merenungkan, ya, merenungkan. Nabi Muhammad SAW tatkala menerima wahyu surat Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Malam itu dia nangis yang luar biasa. Jadi diturunkan ayat itu dan beliau menghayati, merenungkan kebesaran Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhanku, Engkau ini semuanya ini Engkau ciptakan, tidak ada yang sia-sia. Baik alam yang terkecil sampai yang terbesar, semuanya tidak sia-sia Engkau ciptakan. Jadi penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam dan sebagainya. La ayatil liulil albab, sebagai tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir. Makanya ini sebagai peringatan pada umat Islam, berpikirlah, pahamilah Al-Quran ini, jangan hanya dibaca. Ya, baca itu bagus, ya. Tapi baca sekaligus memahami, mengamalkan itu lebih bagus. Apalagi Al-Quran itu hudal linnas, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk. Ya. Makanya meskipun barangkali dianggap sepele pengajian saya ini, tetap saya laksanakan. Apalagi ini
ada permintaan, apalagi permintaan itu dari ya sebagian jamaah, dan juga permintaan itu perintah dari ya orang-orang tua, karena melihat umat Islam ini sudah puluhan tahun baca Yasin tapi tidak ngerti blas arti ini, sudah puluhan tahun sholat tapi tidak ngerti blas maknane bacaan sholat dan sebagainya. Dah ayat 40. Di ayat sebelumnya wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim, dan matahari beredar pada garis edarnya, itulah pengaturan Tuhan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim, dan bulan kami menakdirkannya di mangzilah-mangzilah, di posisi-posisi tertentu, sehingga kembali menjadi bagikan tandan yang tua. Nah sekarang lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Lasyamsu, la itu la nafi, tidak. Lasyamsu artinya tidaklah matahari. Tidak apa? Yambagi itu boleh, arti letternya boleh. Laha baginya matahari, antut rika, matahari menemukan, yang menemukannya apa? Menemukan matahari. Al-qamara menemukan bulan. Walal lailu, dan tidaklah malam, sabikun mendahului apa? An-nahar, mendahului siang. Wa kullun, dan semuanya, baik matahari maupun bulan maupun malam maupun siang, fi falakin yasbahun, fi dalam falakin garis edar, yasbahuna yang terus menerus, terus beredar. Itu makna bebasnya adalah matahari tidak akan mendahului bulan, dan tidak juga malam dapat mendahului siang, dan masing-masing pada garis edarnya terus menerus. Karena kita ingin memahami makna bacaan surat Yasin, ya, kita bahas maknanya. Ini kata demi kata. Ini tafsirnya di keterangan ini. Setelah Allah membicarakan permasalahan matahari dan bulan serta peredaran keduanya yang sangat teratur, dalam ayat ini Allah membicarakan hubungan keduanya yang tidak akan saling bertemu dan saling mendahului. Jadi matahari dan bulan itu oleh Allah ditakdirkan, pokoknya selama belum kiamat, keduanya ini tidak mungkin akan bertemu. Jadi matahari tidak diperkenankan, tidak boleh ya, menemukan bulan. Jadi tidak mungkin akan bisa bertabrakan, bisa tempuk, tidak mungkin. Yang kedua, akibat beredarnya keduanya yang teratur, Allah menciptakan siang dan malam. Jadi siang dan malam itu terjadi di seluruh dunia dalam waktu 24 jam. Ya. Kalau sekarang sekarang ini kan malam ya, malam jam 6:30. Ya. Di Arab Saudi sana belum maghrib, ya. Jadi masih ada sore, siang. Ya.
Di Amerika siang sekarang ini. Jadi matahari itu kalau sekarang kita berada ya di bawah, di sananya matahari itu loh, sehingga kita tidak kena sinar matahari. Pada saat siang di Indonesia siang, di Amerika malam. Makanya waktu kita melihat tinju, ya, tinju dunia kelas berat pada jam 10, jam 11, itu di Amerika itu malam. Itu malam, jadi terus menerus selama 24 jam itu siang malam bergantian terus. Ya. Dan siang dan malam itu tidak akan pernah bertemu. Ya. Tidak mungkin akan bertemu. Tidak sabiqun nahar walal lailu sabiqun nahar. Tidaklah malam mendahului siang. Ya. Jadi siang yang mendahului malam. Nah, itu. Kata yang bagi itu bahasa Arab asalnya itu bago ya bagi. Yang bagi itu bago ya bagi, yang berarti minta atau mencari. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tangsa nasibaka minad dunya. Wabtaghi, carilah. Ya. Jadi arti ya bagi, ya bagi, yang bagi itu minta atau mencari. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah dengan apa yang didatangkan oleh Allah, diberikan kepada Allah kepadamu untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Jadi perintah Al-Quran ini agar kita mencari akhirat dengan fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasilitasnya apa? Ya badan yang luar biasa nikmatnya itu. Bapak Ibu sekalian barangkali ya tidak begitu merasakan nikmat yang sangat besar itu karena mungkin belum pernah sakit. Sehat walafiat, jadi kelihatannya biasa saja. Tapi kalau pernah sakit, Masya Allah, namanya sehat itu mahal luar biasa. Istri saya itu giginya coplok satu, copot itu. Itu dia ya karena tempatnya itu jadi istri saya itu ya, masih belum terlalu tua ya, jadi masih perlu, kalau senyum itu manis gitu. Itu kalau ompong itu berusaha bagaimana supaya gigi saya itu kelihatan asli gitu. Tanya ke dokter gigi, dok ini kalau nambal gigi nyulami gigi ini yang mirip asli gimana, bisa? Oh bisa Bu, nanti ditanam. Ini bagi ibu-ibu yang ingin menanam gigi, itu ada dokter gigi yang paling hebat Semalang. Di mana? Di Jalan Ijen. Dokter siapa namanya? Jalan Ijen, pokoknya timur jalan. Caranya gimana? Pokoknya bahannya yang paling bagus, kemudian nanti ditanam di gusi. Jadi ada tekniknya yang canggih, ditanam di gusi. Nanti gigi itu persis nampak asli. Biayanya berapa? 10 juta. Bayangkan, gigi palsu itu 10 juta. Sing asli piro? Sing asli kan luwih larang. Kita kadang-kadang tidak pernah sakit gigi ya, biasanya gigi.
sakit. Akhirnya dihitung oleh istri saya. Gigi kuwi piro ya? Dihitung. Wah, ini ping 10 juta piro ya. Pada gigi tok, belum mata. Gus Dur itu waktu jadi presiden kan nun sewu jadi tunanetra, tidak bisa melihat sama sekali. Ya, mungkin kakean moco mungkin ya. Beliau itu kan orang pinter, banyak baca itu. Waktu mudanya dulu bisa melihat dulu. Setelah tua tidak bisa melihat. Itu sudah berusaha cari donor mata yang bisa, pokoknya bisa memulihkan satu sajalah, sudah dibayar berapapun, tidak bisa, tetap tidak bisa. Miliaran lah, mata satu itu miliaran kalau bisa, tapi tetap tidak bisa. Bapak Ibu sekalian tidak pernah sakit mata, ya biasa-biasa saja. Ya. Ginjal, Masya Allah. Pokoknya tubuh ini adalah fasilitas dari Allah yang luar biasa. Nah, fasilitas yang luar biasa itulah Allah memerintahkan kita untuk mencari akhirat, mencapai akhirat dengan fasilitas itu. Itu loh. Kan enak sholat, enak, tidak rekoso sholat itu yang sehat. Itu ya betagi, yang bagi, bahwa ya bagi itu mencari. Pada mulanya minta, jadi minta mencari. Pada mulanya minta atau mencari sesuatu itu hasilnya adalah mendapatkan apa yang diminta dicarinya itu. Dengan demikian pengertian yang bagi dalam ayat ini adalah dapat atau diizinkan. Lasyamsu yang bagi laha. Jadi tidaklah matahari diizinkan. Ya, matahari tidak diizinkan, tidak diperkenankan untuk apa? Mencapai bulan, menabrak bulan, gitu. Yang keempat, kata falakin, falak. Jadi ilmu falak itu ilmu ruang angkasa, ilmu yang mempelajari ruang angkasa. Astronomi, ya, falak itu. Ilmu perbintangan, bukan astrologi. Astrologi itu ilmu bintang yang menyangkut nasib, seperti bintangnya apa? Libra itu wataknya begini, itu astrologi namanya. Tapi kalau astronomi, falak itu mempelajari ruang angkasa itu. Makanya jauh sebelumnya, tahun depan itu hari raya jatuh apa? Jadi itu ilmu falak, ilmu astronomi, dihitung peran matahari itu. Bahkan pada tanggal ini, bulan ini, tahun ini, maghrib itu jam berapa? Itu sudah bisa dilihat, itu karena ilmu falak. Jadi ilmu falak itu tidak pakai kof, falak, bukan itu. Ilmu falak itu fa, lam, kaf, falak. Falak itu artinya ruang angkasa. Falaki yasbahun. Itu maksudnya Al-Quran di sini adalah ruang angkasa, tempat beredarnya planet-planet angkasa termasuk matahari dan bumi. Ya. Matahari dan bumi itu berputar di falak gitu, ya, ruang angkasa. Teman saya itu ada dulu yang menyusun skripsi Al-Quran dan ruang angkasa. Dia ahli ilmu falak, ya. Jadi mengupasnya, pokoknya ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang falak, ruang angkasa itu dibahas, kemudian dipertahankan dalam munakosah, ya, pendadaran itu. Dia cum laude, ya, karena belum banyak skripsi yang membahas masalah ruang angkasa yang begitu banyak misteri, yang masih belum banyak terungkap oleh ilmu pengetahuan.
Kata yasbahun ya, berasal dari kata sabaha yasbahu yang berarti berenang. Sibahah itu berenang. Nabi itu pernah juga menyebutkan sibahah. Dalam hadisnya hakul waladi alal walid ya. Ayyuksina ismahu wa adamahu wa ayyu'allimal kitabah warimayah wasibahah ya. Dan terusnya. Jadi kewajiban orang tua terhadap anak itu yang pertama adalah memperbagus namanya. Berilah nama anak itu yang bagus. Bagus panggilannya, bagus maknanya, bagus cita-citanya. Ya. Jadi menamakan anak itu sekaligus doa. Nama anak itu doa. Jadi jangan namakan anak sembarangan. Misalnya sobirin, itu doa, mudah-mudahan anak menjadi penyabar. Abdus syakur, hamba yang bersyukur, ya gitu. Ya. Untung, ya apa bahasa Jawa. Untung bejo, ya harapannya mudah-mudahan uripe bejo terus, untung terus, tidak pernah rugi. Ya, gitu. Wa adabahu, wa ayusina adabahu, budi pekertinya. Jadi kewajiban orang tua ini, pertama jenengne, itu kan jenengne itu kan diakikoi di jenengne, dibelehne wedhus jenengne. Terus setelah itu dididik sopan santun adabahu. Wa ayyu'allimal kitabah warimayah. Dan setelah itu mengajari baca tulis. Kitabah itu nulis. Dan warimayah itu memanah. Jadi menulis itu artinya apa? Ilmu lah, memberi ilmu. Ya. Kewajiban orang tua. Adapun guru itu membantu kita, gitu ya. Membantu kita. Nanti yang banyak memperoleh manfaat anak itu kan kita. Setelah kita mati, anak kita anak soleh, kita didoakan terus. Amal soleh anak itu bisa bermanfaat untuk kita nanti meskipun kita sudah mati. Sebaliknya, kalau anak kita maksiat terus gara-gara kesalahan kita juga mendapat siksaan di sana. Ya, begitu. Makanya diajari ilmu, diajari keterampilan, ya. Rimayah itu manah itu loh. Jadi dulu untuk perang itu panah itu penting, ya. Penting panah itu. Wasibahah, sibahah itu berenang, itu olahraga, berenang. Berenang itu katanya olahraga yang paling bagus. Untungnya saya itu tidak pernah renang, tidak bisa renang, karena dulu di desa kalau belajar renang itu sungainya deras itu, khawatir lek kentir, jadi tidak bisa renang akhirnya, takut. Kalau di kota, cucu saya itu sekolah di PAUD itu sudah diajari renang, karena di kota banyak kolam-kolam renang, bagus ya. Jadi yasbahun asalnya adalah sabaha yasbahu, yang berarti berenang. Jadi dalam ayat ini ruang angkasa itu diumpamakan lautan, sehingga matahari dan bulan itu bagaikan ikan senantiasa berenang di dalam lautan. Jadi seperti berenang itu. Matahari, bulan, bintang-bintang itu berenang di ruang angkasa itu. Fifalaki yasbahu. Karena waktunya sudah habis, saya kira cukup sekian pengajian kita pada malam hari ini. Ayat yang 40 ini termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah, fenomena alam
yang harus kita hayati, ya, kita hayati. Untuk hikmahnya adalah akhirnya kita makin yakin bahwa Allah itu maha kuasa, maha besar, maha pemberi kepada kita sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita akhiri pengajian kita dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.